I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tri Mulyani M. Suleman dengan NIM 1514257, kelas 6C, jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang RPP yang saya ambil, yaitu RPP kelas 4, tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, muatan bahasa Indonesia. Dan untuk topik pembahasannya, yang pertama ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, tujuan, pendekatan dan metode, kegiatan pembelajaran, sumber dan media, dan terakhir penilaian. Yang pertama, kompetensi inti. Nah, kompetensi inti yang pertama ada menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Dan berikut, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dan karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang berikut ada kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar, saya mengambil 3.7, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama ada memahami pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri, yaitu C2 pendukung. Dan yang berikut, menentukan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri, yaitu C3 inti. Yang berikut ada menyimpulkan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri, yaitu C4 pengayaan. Dan berikut kompetensi, yaitu saya mengambil 8.7, yaitu membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ada menunjukkan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri, yaitu P3 pendukung. Yang berikut ada menjelaskan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri, yaitu P4 inti. Adapun tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, guru membaca teks tentang rumah adat suku Manggarai, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru dari teks yang telah dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan tentang bentuk, bahan pembuat, dan keunikan dari rumah adat daerah mereka dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar beberapa rumah adat Indonesia, siswa mampu menceritakan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat dengan tepat. Dan yang terakhir ada siswa menjelaskan hasil dari membandingkan pengetahuan lama dan pengetahuan baru yang didapatkan dari beberapa penjelasan rumah adat yang ada di Indonesia. Adapun pendekatan dan metode. Pendekatan ini saya mengambil saintifik, strategi adalah cooperative learning, teknik explain dan non-explain, metode penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Untuk kegiatan pembelajaran ada pembuka. Nah, pembukaan itu yang pertama, guru memberi salam dan kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari ini datang paling awal. Dan yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapai cita-cita. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau nasional lainnya, guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Dan yang
kelima, pembiasaan membaca 15 menit dimulai dengan guru menceritakan tentang kisah masa kecil salah satu tokoh dunia kesehatan, kebersihan, makanan atau minuman sehat, cerita inspirasi dan motivasi. Sebelum membacakan buku, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama ada, apa yang tergambar pada sampul buku? Apa judul buku? Kira-kira ini menceritakan tentang apa? Pernahkah kamu membaca judul buku seperti ini? Dan yang berikut ada melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa, mengajak berdinamika dengan topik kompak dan lagu yang relevan, guru menyiapkan fisik dan psikis anak dalam mengawali kegiatan pembelajaran serta menyapa anak, menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Adapun kegiatan inti, ayo membaca. Yang pertama, siswa membaca teks tentang rumah adat suku Mangrai. Yang kedua, siswa bersama teman sebangku menuliskan pengetahuan baru dari teks yang telah dibaca. Dan yang ketiga, siswa diajak bertanya jawab mengenai rumah adat di daerah tempat tinggal siswa. Dan yang berikut ada ayo berdiskusi. Yang pertama, siswa berdiskusi kelompok tentang bentuk, bahan pembuat, dan keunikan dari rumah adat daerah mereka. Dan yang berikut ada ayo berdiskusi. Yang pertama, siswa berdiskusi kelompok tentang bentuk, bahan pembuat, dan keunikan dari rumah adat daerah mereka. Dan yang kedua, setiap wakil kelompok menceritakan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Dan berikut, siswa mencermati teks bacaan tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Yang berikut ada, siswa tidak harus menghafalkan seluruh nama rumah adat yang ada pada buku teks. Dan untuk tugas, yang pertama, guru membimbing siswa mengamati gambar beberapa rumah adat yang ada di Indonesia seperti pada buku teks. Yang kedua, siswa secara berkelompok mencari informasi tentang daerah asal rumah adat tersebut serta keunikannya. Dan yang ketiga, siswa menceritakan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat di depan kelas secara bergantian. Hasil yang diharapkan guru yang pertama, sikap cermat dan teliti siswa saat membaca teks bacaan serta sikap aktif saat diskusi. Yang kedua, pengetahuan keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah keterampilan siswa dalam berbicara, dalam diskusi, dan menyampaikan hasil diskusi di depan teman-temannya. Kegiatan ini untuk memahamkan materi bahasa Indonesia dengan KD 3.7 dan 3.8. Dan yang terakhir, kegiatan adalah penutup. Salam, doa, dan penutup. Untuk sumber dan media, saya mengambil buku pedoman guru tema 7 kelas 4 dan buku siswa tema 7 kelas 4 tentang buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Yang kedua, buku sekolah Munif Jatif, dan yang ketiga, video atau slide. Yang keempat, lingkungan sekitar, dan yang terakhir, gambar rumah adat yang ada di Indonesia. Yang terakhir ada penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, teks, pengetahuan, dan presentasi untuk kerja atau hasil karya atau proyek, dan rubrik penilaian. Dan untuk media pembelajaran saya membuat papan tentang keragaman rumah suku adat yang ada di Indonesia dengan menampilkan gambar rumah adat yang berbeda dan memberikan pertanyaan kepada siswa, menceritakan tentang apa nama rumah adat dengan keunikannya, juga asal dari rumah adat tersebut. Seperti yang ada contoh pada gambar ini. Itulah hasil dari pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.